juga baru tahu ya setelah kejadian gue ketipu ini. Akhirnya gue baru tahu, kata orang-orang kan itu kayak yang ada di supermarket. Kayaknya kehilangan 1 juta tuh kayaknya luar biasa. Luar biasa. Ya kan? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Jordan Ali, yang paling kece, yang paling keren, yang paling hits sedunia. Nah, kali ini aku lagi sama teman aku, yaitu selebgram Iya, artis Iya, ya kan, pengusaha Iya. Tuh, kenalin dulu dong, Ica Kahfi. Nah, dengar-dengar katanya Ica itu usahanya katanya ketipu ya, Ca ya? Iya, kemarin. Pokoknya kita interogasi gimana permasalahannya seperti apa. Yuk langsung aja kita tanya. Ica, itu gimana Ca ceritanya, kok lu bisa sampai ketipu gitu sih? Itu ketipunya sampai berapa duit gitu loh, Ca? Itu jadi kemarin kayak gimana gue juga nggak tahu. Banyak orang yang komen, gue juga nggak tahu nih. Ini kan tiba-tiba video gue viral nih kan. Itu gue kemarin gue juga sampai ngeliat sampai video lu kan share di TikTok ya, lu kan nge-share kan tentang gitu. Itu viewersnya banyak banget yang nonton aja sampai 3,5 ya. Iya, makanya gue juga ini kan di luar ekspektasi gue kan. Tujuan gue sebenarnya gue cuma mau ngedukasi followers gue aja supaya maksudnya nggak ada lagi lah orang-orang awam yang kayak gue gitu kan. Termasuk ini gue nyayangin banget nih sebenarnya nih. Jadi gue kan pengguna lama bank, gue nggak perlu sebutin lah ya. Itu merek banknya ya. Gue ini gue plesetin ya, Bank ABC. Nah, gue juga kaget. gue kaget. Dulu sebelum dia orangnya suka nge-pleset itu ya bikin gua ngakak, tau gak guys? Yuk lanjut. Nah, gue kaget, ternyata si Bank ABC ini tuh ngeluarin fitur QRIS. Ini gue juga tau salah ngomong nih, gue biasa ngomong QRIS. Gue dirujak sama netizen, gara-gara gue salah ngomong. Katanya gue diajarin yang ngomong yang bener adalah QRIS. Jadi, nih gue mohon ya buat siapa kemudian dengar, yang penting lo ngerti maksud gue ya, karena gue udah nyaman ngomong QRIS-nya. Bukannya pembenaran sih, bukannya maksudnya gue gak mau dikritik, mau, tapi gue udah terbiasa gitu, jadi sorry ya, gitu ya kan. Ya maluman aja Cak, emang netizen begitu. Lu tau sendiri kan waktu gua gimana netizen. Oke, singkat cerita, kita lanjut cerita lagi. Jangan singkat cerita, lanjut aja terus, gimana ceritanya. Oke, lanjut aja ke ceritanya. Nah, jadi kan si Bank ABC ini kan ngeluarin fitur QRIS. Sebenarnya dari zaman dulu ada dong fitur QRIS itu, cuma sempat mereka hentikan kan. Dan yang gue tau juga emang udah gak ada lagi tuh QRIS tuh. Selain QRIS transaksi pembayaran yang kayak di merchant yang kayak bentuknya tuh kayak kertas gitu, lo tau kan? Ya kan, barcode kertas gitu kan. Sekarang udah gak ada ya? Sekarang masih ada. Cuma aktifin lagi ya? Enggak, dulu di M-Banking kita dulu tuh ada QRIS juga, tapi sempet diturunin sama si Bank ABC. Sekarang gua nggak tahu tiba-tiba diadain lagi dengan 2 fitur. Yang sebelah kirinya itu fitur bayar, sebelah kanannya fitur transfer. Nah, emang dasarnya orang niatnya niat jelek ya sama toko gue, emang niat yang mau nipu. Dia waktu itu dalam kondisi gue lagi tidur nih bro, jam 1:30 malam. Waktu itu yang lagi nge-host itu ada admin gue ya. Oh, jadi itu bermula dari lu nge-live TikTok dulu gitu? Iya, bukan gua, admin lu. Jam 1:30 malam ya kan. Terus emang di penipu nih pinter buat inilah, buat apa namanya, mengelola situasi gitu kan, mengelola situasi sama kondisi. Dia chat lah admin gua, dia minta katanya gua mau pembayaran pakai QRIS katanya gitu kan. Terus admin gua bilang QRIS yang ada di toko kita, QRIS merchant kita tuh lagi ada masalah emang kemarin gitu kan. Jadi nggak bisa kak, nggak minta QRIS yang ada di mobile banking katanya gitu kan ya. Oh oke, ditelepon lah gua sama host gua kan. Ca bangun gini segala macam minta QRIS, gua kasih lah yang, karena kan yang gua tau kan QRIS itu kan yang transfer kan yang kan, gua kasih yang itu. Nah ditelepon lagi gua sama host gua, Ca katanya nggak bisa katanya gitu QRIS-nya, soalnya katanya merchantnya dia itunya dia kan pakai RIB, pakai bank RIB. Nah RIB-nya tuh katanya lagi bermasalah. Katanya dia bilang kayak gini, lagi bermasalah RIB gue di sini. Gue nggak bisa motoin QR yang transfer. Dia minta QR yang bayar. Terus gue bilang gini, kok ribet ya? Gue nggak tahu QR bayar itu apa gitu kan. Gue udah feeling, tapi feeling gue tuh nggak feeling jelek gitu kan ke dia kan. Nah akhirnya gue ini lagi, gue screenshotin lagi QR Oyen gue. Oyen itu aplikasi aplikasi Oyen. Oh, lu juga pakai aplikasi itu juga? Pakai. Nah dia penting juga ya buat online shop seperti ini ya? Penting, kita harus komplit kan, nyediain QR gitu. Terus telepon lagi host gua, katanya nggak bisa lagi pakai itu. Dia minta yang di sebelah kiri katanya gitu. Minta QR yang sebelah kiri. Gua nggak ngerti. Akhirnya
screenshot, itu QR yang sebelah kiri dibunderin. Oh, QR bayar, kiri bayar, kanan transfer. Gua klik, ternyata gue harus masukin PIN duluan, tapi gue masih nggak kepikiran apa namanya itu baru pertama kali kan. Gue awam, gue nggak pernah pakai QR bayar ini. Gue masukin PIN gue, terus gue liat, loh kok 60 detik, gue telepon lagi host gue, bilangin sama customernya. Oh, dia ada durasinya, Ca? Ada, makanya gue bilang, dia nama customernya, dia mau durasi 60 detik, apa dia nggak ngerasa kayak terlalu dikejar-kejar dengan 60 detik ini? Iya lah, cepet banget lah 60 detik. Ya kan, gue bilang gitu kan, katanya host gue bentar, gue kabarin dulu ke sana. Kata gini, Ca, dia mau, katanya udah buruan, katanya malah host gue tuh dimarahin balik sama tuh customer, sama tuh penipu. Dia marahin gini katanya, buruan dong mbak, kata gitu, kamu tau gak saya nunggu kelamaan, saya takut kehabisan barang. Emang pinter, emang jago tuh penipu, gue tuh ngelola kondisi, dibikin host gue panik. Gue juga, ya gimana sih namanya kita online shop, kita kan seneng ya bro, barang kita mau dipengen cepet-cepet gitu kan. Akhirnya gue udah gak pakai ngomong, gak pakai pikir lama, gak pakai ngomong apa-apa lagi karena dia nyanggupin 60 detik. Gue kasih, nih cetreng. Ternyata tiba-tiba untungnya gue pakai aplikasi My ABC kan, jadi ada notifikasi, tiba-tiba centreng, hah pengeluaran 1 juta. Gue mutasi, bacanya Kedai Ririn Palembang. Kedai Ririn Palembang nih, gue kasih tahu sama lu ya. Gue kasih tahu gue udah berhasil miralin lu. Dan ternyata korbannya bukan cuma gue. Oh, jadi banyak semuanya. Oh, pantesan. Jadi tuh dia mau nipu itu karena udah tahu selak-selaknya ya, Ca ya. Dia memang pemain. Dan dia itu, gitu. gue udah pernah nyoba QR-in si QR transfer itu pakai sesama M-banking. Sesama M-banking ABC mental, bro, nggak bisa. Jadi dia memang harus pakai merchant besar, kayak mungkin nih, gue juga baru tahu ya setelah kejadian gue ketipu ini, akhirnya gue baru tahu kata orang-orang kan itu kayak yang ada di supermarket. Gue coba lah transaksi ke supermarket, ke Amart gitu kan. Pas ke Amart, gue minta bayar pakai QR, ternyata bener pakai QRIS pembayaran, dan ternyata yang bisa ngelakuin itu harus merchant besar. Jadi menurut gue si Kedai Ririn Palembang ini dia mendaftarkan alat merchantnya itu ke si bank RIB, itu memang dia pakai itu memang sengaja untuk penipuan. Korbannya udah banyak banget. Jadi pas habis kejadian setelah video gue viral itu banyak banget yang nge-DM gue yang mereka tuh ngasih bukti, aku juga ketipu sama dia dan nominal semua sama 1 juta. Dengan orang yang sama. Dengan merchant yang sama, orang yang sama, dengan nominalnya juga yang sama, 1 juta. Udah gitu lebih lucunya lagi nih ya si penipu sialan ini ya. Dia tuh nggak habis sampai di situ, dia masih mau nipu gue lagi. Makanya gue bilang untungnya gue pakai notifikasi My ABC plus gue bisa mutual rekening gue tanpa dia sadari, padahal lu udah tahu nih. Udah tahu nih kayaknya dia mau nipu lagi nih. Oh, dia chat otak lagi, lu langsung jalan gitu ya, Ca. Dia chat lagi host gue, dia ngomong kayak gini katanya, Ca, katanya kadaluarsa yang tadi 60 detik, dia minta QR sekali lagi. Padahal itu saldo lu tuh udah ketarik. Astagfirullah. Gue langsung bilang kayak gini sama host gue, ya Allah kita tuh ditipu. Enggak, kadaluarsa. Host gue masih polos-polosnya mikirnya. Karena host lu tuh nggak tahu. Enggak, katanya gitu kan ya. Katanya dia kadaluarsa, sampai gue screenshotin bukti gue ketarik dana gue 1 juta itu. Gue bilang ini kita tuh ditipu, gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya begitu, dan gue akhirnya udah bikin laporan dong, karena kan gue geram. Nilai 1 juta sih sebenarnya ya lumayan juga sih bro ya. Ya iyalah. Gue soalnya cuma jual kaos 55 ribuan doang. Makanya, bener. Nih yang mau beli kaos nih tuh, cakep kan kaos gue. Bagus banget sih, emang Kaos gue tuh premium banyak ya. tuh, bagus-bagus. 55 ribuan doang. Nah setelah kejadian itu responding gue emosi dong ya kan. 1 juta kelihatannya mungkin buat orang kecil, tapi buat gue pedagang kaos 55 ribu itu ya iyalah, kan kita mereka susah banget ya. Kayak gue berasa kehilangan 20 pieces kaos. Ya iyalah, bener. Ya kan? Ditambah lagi gue gak terimanya itu gue ditipu gitu. Kebetulan bro, gue gini nih, kebetulan gue ini orang yang paling susah ditipu. Serius, gue gak bohong, karena tingkat waspada gue itu tinggi. Makanya gue nyesek banget pas gue tau, gue ketipu, gila kok gue bisa kena ketipu. Lu tuh tahu kalau bahwa lu tuh ditipu itu tuh taunya tuh dari mana gitu? Apa dari notif dari ya, dari notif itu, dari notif. Oh gitu. Karena notif si bang tanpa lu nanya-nanya sesuatu sama teman-teman lu enggak? Oh. Dari situ aja gue langsung tahu. Oh gitu. Gitu, terus gitu akhirnya karena gue kesel kan, ya gue jengkel, dan gue juga kayak berpikir nggak bisa nih, ini penipu nih harus cepet-cepet gue stopin nih gitu kan. Gue bikin laporan lah, gue telepon tuh Halo ABC tuh. Nah udah dapat kan tuh keluar nomor laporan gue. Abis itu besoknya gue samperin banknya, karena gue pengen tahu dong apa perlu diblokir, gimana? Perlu diblokir rekening gue apa? Ternyata itu nggak perlu, diblokir rekening gue. Cuma aman aja, aman. Gitu. Aman kalau untuk rekening gue diterusin pakai gitu kan, tanpa jadi rekening aman ya guys, nggak perlu diblokir lagi.
Tapi dari ABC-nya sendiri tidak ada solusi karena dianggap itu keteledoran. Oh jadi lu yang salah gitu. Dianggap ABC. Padahal gue udah komplain gini ya, kayak gue nyayangin banget sih bank sebesar ABC mengeluarkan fitur secanggih itu tanpa edukasi. Bener. Harusnya ya minimal pas kan kita masukin pin dulu ya. Bener. Buat orang awam kayak gue mungkin banyak banget kali bro di Indonesia nya kayak Bener, gue, bener. nggak semua orang tuh pinter gitu kan kasarnya. Apalagi dalam kondisi kayak gue lagi tidur gitu kan, nyawa gue juga masih melayang, tiba-tiba Melayang. diminta QR gitu, lo ngerti gak sih? Bener, Gue udah gak mikir panjang lagi Ya gitu karena kan. kita juga bahagia juga kan karena jualan kita kan rame gitu Gue kan. yakin banyak lah orang di Indonesia deh kayak gue ya, kayak gitu ya kan. Bener. Gue ya sayangin banget di QR si ABC itu nggak ada tulisan kayak minimal gitu ya, mereka edukasi gini, jangan berikan QR ini kepada orang yang tidak dikenal, bener gak? Kayak OTP, Tidak ada ya. OTP itu kita selalu dapat edukasi dong, ya kan? Jangan berikan kode ini pada orang yang nggak kenal. Iya. Akhirnya kita tahu dong, kita menjaga baik-baik kode OTP kita. Benar. Sedangkan QR sendiri, QR yang gua tahu itu adalah media pembayaran yang lu tuh boleh sebarluasin kemanapun, bener gak? Bener. Bener gak? Bener gak? Selama ini kan yang kita tahu QR itu kan media pembayaran yang lu gak perlu tutup-tutupin gitu. Makanya gue sayangin banget begitu QR transfer ini keluar, si Bank ABC kurang edukasi. Jadi gue yakin yang kecolongan kayak gue tuh seabrak-abrak banyak. Nah, dengan kejadian ini, lu tuh mesti harus gimana? Apa lu mesti harus berhati-hati lagi kah atau gimana kah? Trauma nggak sih? Kalau trauma sih sebenarnya sih gue enggak ya, karena ini kan nggak apa ya maksudnya, nggak bikin sampai kayak psikis gue kena lah gitu lah ya kan. Kalau Tapi trauma lumayan tapi tahu gue lu, Ca. ya lumayan, Oh. tapi kalau trauma sih gue enggak, tapi gue tingkat hati gue tuh lebih tinggi lagi, dan gue jangankan followers gue yang gue edukasi ya, kayak host gue, admin gue pun di toko ini pun gue edukasi gencar banget gitu kan. Terus udah gitu sama ini sih bro, gue sih yang gue sayangin lagi juga, gue dianggap keteledoran kan, wah gue nggak balik. Oke, gue bilang gini, gue is okay dengan 1 juta itu nggak balik ke gue, yaudah anggap aja gue beli guru gitu kan. Dari 1 juta ini gue dapat guru yang berharga buat gue, yang berarti buat gue ke depannya tuh bisa jadi orang yang lebih pintar dan lebih hati-hati lagi. Cuman gue minta, gue pengen supaya si merchant, si kedai Ririn Palembang ini minimal terblokir. Tapi ternyata nggak bisa juga. Nggak bisa. Oh kayaknya dia pemain lama deh, Ca. Bukan masalah pemain lama, ternyata dari si bank tersebut tuh nggak bisa kayak gitu, katanya ternyata ngeblokir itu tuh nggak bisa seperti itu. Apa gue bilang, gue harus apa gue harus lapor polisi, bikin surat laporan, bikin apa sih yang bank minta buat gue lampirin supaya kemauan gue tuh ter-ACC gitu, ngerti gak? Supaya si kedai Ririn ini keblokir merchantnya gitu kan. Biar efek jerak gitu lah ya, minimal. Betul, karena kan korbannya bukan cuma gue, iyalah. ya kan? Tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa ya. Banknya juga nggak bisa, makanya gue bilang sayang banget Lu sih. sangat mengecewakan dong dengan bank itu. Ya iya, makanya gue bilang bank sebesar itu kok bisa-bisanya nggak ngelindungin Jadi percuma ya. kenyamanan nasabahnya ya, menurut benar, gue ya, benar. ya kan? Oh alah. Aduh, Ca, karena lu juga gue tahu lu ya kan, ada usaha dari merintis. Dulu kita juga ke Bangkok juga Ya kan? sama-sama dari Just Tip. Just Tip. Kayaknya kehilangan 1 juta tuh kayaknya luar biasa. Luar biasa. Ya kan, apalagi pengusaha kayak kita gitu kan. Iya. Aduh ya Allah, itu 1 20.000 juta aja tuh udah. berarti buat gue. Bener banget, sumpah ya kan. Jangankan 1 juta, 20.000 bener kata lo ya kan, berarti banget. Soalnya tuh kalau kita usaha gitu tuh hitung-hitungannya tuh bener-bener ya kan. Betul. Soalnya kan kita gaji karyawan juga, bener nggak? Betul banget, bukan masalah pelitnya ya. Bener. Kan? Kasarnya gini, kita aja punya kebijakan aja di toko aja, barang hilang, barang rusak atau apa, itu aja ada punishment untuk Bener. karyawan gitu kan, ngerti kan? Apalagi dia udah kehilangan gitu. Iya. Cuman di situ gue nggak tega juga sih bro, di situ kayak Nggak teganya kenapa? Maksud gue nggak tega motong host gue. Oh, iya, walaupun iya. itu kan sebenarnya kan customer host gue, Kesalahan ya, kecelakaan. customer host gue gitu. Tapi di situ gue nggak tega motong, jadi ya gue anggap udah nggak apa-apa. Itu keteledoran gue, itu kesalahan gue. Jadi ya udah lah gitu, it's okay. Ya semoga aja rezeki gue Allah lipat kali gandakan ya. Amin. Nah, Ca, lu kan gua kan tahu lu ya, lu tuh udah punya usaha ini udah lama banget. Kira-kira ini nih butiknya yang pertama ini ya di sini ya. Iya, Ini baru gue buka tuh ya. gini, gue tuh kalau online shop kan dari 2018 gue punya. Oh, udah lama sih sebenarnya. Ya dari 2018, tapi gue tuh beraniin terjun, gue punya
outlet store kayak gini itu baru berapa lama ya boy buke? 3 bulan setengah. Oh, 3 bulan setengah di sini. Iya, 3 bulan setengah di sini. Enggak, bukan di sini, emang ini outlet pertama gue. Oke guys, sekarang gue pengen nanya, kira-kira seorang Ica ya, selebgram, artis juga, model juga, dia buka usaha gini, omsetnya gimana? Sekarang gue bertanya, omsetnya selama 3 bulan di sini gimana, Ca? Aduh, ini sumpah, ini cewek bener-bener, gue gak bisa nyaingin dia. Kemarin aja waktu di Bangkok, astaga, yang jelas sama dia gue kalah dong, Cok, ya kan? Viewers secara banyakan gue, tapi dia mah gak, ya sorry ya, viewers tuh dikit, tapi penonton, tapi yang beli banyak. Sultan semua. Aduh, sumpah gila parah, Database yang punya sultan semua. Dulu, sebelum gue menanyakan outletnya sekarang, gue pengen nanya omset dia waktu di Bangkok, Jasip sama gue itu, dia bisa meraup keuntungan berapa? Coba yang coba, gue pengen tahu. Lu Bangkok kemarin untungnya berapa lo? Gue tuh kalau iseng-iseng nih ya, iseng-iseng jalan ke Bangkok. Oh, jadi kemarin iseng-iseng? Ya, kemarin kan sambil liburan anak. Luar biasa. Gue ke Bangkok kan sambil liburan sekolah anak Luar kan, biasa, bawa anak. ya. Kalau kemarin di Bangkok itu gue sih jatuhnya iseng-iseng ya kan, karena kan gue nggak pakai kargo, gue hand carry aja kan. Kalau iseng tuh gue hand carry, ya 2 digit lah. Serius? Serius. Astagfirullahaladzim guys, dengan modal ke Bangkok ya, terus ngajak anaknya juga, dia tuh cuma iseng-iseng 2 digit dia dapet. Ya itu karena hand carry. biasa sih, Ca. Biasanya gue kalau udah lempar-lempar Serius, kargo. Ca? Ya Allah, kayaknya gue mesti harus bergurau. Karena jujur, gue itu ke Bangkok Jasip pertama kali, makanya gue kaget tuh, gila anjir si Ica baru banget kesini udah dapet ini, kesini udah dapet di Korea lagi. Cover terus ya. Gila luar biasa. Gue kemarin jatuh ke Cina juga ke Guangzhou, temen gue pengen ngomong gini, gila kalau belanja sama si Ica sih nggak nyantai. Oh gila luar biasa. Luar biasa, iseng-isengan Alhamdulillah, doang Masya tapi Allah. dapat 2 digit loh. Nah makanya kalau wanita pekerja keras seperti ini nih, wanita independen kalau kata artis tersebut Mbak ya. Roman. Nah, itu kan masalah tadi ya, dapat keuntungan dari Bangkok. Nah sekarang aku tuh pengen tahu ya kan, karena dia di sini kan toko baru selama 3 bulan di sini kan ya saya. Kira-kira lu sebenarnya ini ya dapat bonusnya itu sebenarnya lu on TikTok juga kan ya, jualan Iya. di on shop juga ya? Iya, enggak, gue saat ini emang cuma TikTok live doang. Dan gue juga nggak pakai keranjang kuning. Oh gitu. Belum profesional saat ini gue juga TikTok gue kategori masih iseng-iseng juga. Jadi kalau misalkan customer dari ituan dari maksudnya offline, customer datang datang gitu. offline, dia Offline. Ya bisa kira-kira. dihitung jari tuh. Oh jadi banyakan di online dong. Luar biasa loh, Dan Ca. online juga gue masih iseng-iseng, gue belum punya keranjang kuning, gue belum ngerti pakai mekanisme yang bener kayak gimana. Pokoknya gue semuanya ke admin Wawa, udah gue gitu aja. Omset dari yang Jasip di Bangkok. Nah, selama 3 bulan lu buka toko ini. Omset lu selama 3 bulan itu berapa? Dulu jadi jawab dulu. Gua pengen nanya itu gaji lu, gaji karyawan seorang tuh berapa, Cak? Gila, karyawannya ada 4 loh. Dengan kaos begini doang, Cok. Kakaknya kecil lagi ya. Tokonya juga yang gak kecil amat sih, tapi bagus sih. Karyawan lu berapa coba? Dari karyawan lu juga? Karyawan gue tuh ada 4. Pertama kali banget gue buka toko ini, karyawan cuma 2 pertama kali. Dan waktu pertama kali gue buka toko ini juga kayak berjalan juga nggak mulus sih sebenarnya. Sampai sekarang juga sebenarnya nggak mulus, masih banyak trial errornya juga. Kayak waktu kejadian kemarin ya. Iya, waktu iya. itu. Cuman yang waktu bener-bener awal gue pertama kali buka toko ini sih parah banget ya. Gue baru jualan 2 hari, baru buka toko 2 hari. Gue jualan di Igoy, di aplikasi Igoy. Yang tadi gue bilang, gue udah 2018 tuh udah jadi online shop, tapi gue jualan di Igoy, ya kan? Gue nggak tahu deh. Kan gue kan emang jualan barang-barang premi kan, gitu kan, bukan barang, premium. ya bukan barang-barang eslong. Gue nggak tahu kebijakan Igoy itu kenapa Igoy kemarin lagi kayak orang PMS ya, lagi ambekan banget. Tiba-tiba aja gue posting tas Brandong Elpong ke band akun gue. Baru 2 hari gue buka toko ini. Oh gitu. Mau nangis. Dan itu hilang permanen. Gue udah minta tolong sama orang IT. Serius? Iya, gue minta tolong sama orang IT apa segala macem. Nggak ada yang bisa nyelamatin. Semua bilang udah kalau pelanggaran hak cipta. Emang gue salah sih ya kan. Pelanggaran hak cipta itu udah gak ada ampun. Dan di situ gue 3 minggu gue vakum sama karyawan-karyawan gue yang cuma ngarepin customer sebiji 2 biji datang ke sini. Ya Allah. Sedih banget, tapi alhamdulillahnya emang ini udah jalan takdir Allah kali ya.
penghasilan gue 1 bulan pertama itu mampu nutupin pengeluaran gue 1 bulan di toko ini, mampu nutupin bayar listrik, mampu nutupin bayar wifi, bulanan karyawan gue. Kayak kan di sini kan mereka kan gue stokin groceries gitu kan, kayak sabun mandi apa segala macam, itu ketutup. Ngegaji 2 karyawan gue. Waktu awal mereka ikut gue itu gaji mereka itu masih pada di 2,2 karena kan mereka kan kerja itu kayak cuman ya 2,2 ya waktu yang awal ya. Karena mereka itu kerja itu cuman 2 hari di Igoy, sisanya yang ngarepin orang kesini. Kebantunya itu 5 hari sebelum mereka gajian kita memulai live di TikTok. Gue kaget tiba-tiba pecah viewers gue di TikTok. Jadi mereka pun bisa dapat 2,2 juta itu karena 5 hari jualan kita di TikTok gitu. Nah di bulan kedua ini alhamdulillah kita udah mulai agak survive. Coba bagi kita ke trial error dengan 2 karyawan gue ini. Salahnya gue tidak membagi waktu, ini jamnya si ini host, jamnya si ini live gitu-gitu. Jadi kita cuma nge-live 1 hari sekali. Kita punya targetnya itu target tim, bukan target pribadi. Dan di situ komisi kita bagi 3. Itu bagi gue juga salah, karena kenapa? Karena jadi mereka tuh jadi pada kecil-kecil doang untungnya, bukan untung komisinya. Soalnya di gue itu sistemnya itu ada komisi sama ada gaji sama ada uang makan gitu kan. Di bulan kedua itu mereka itu dapat dari toko gue itu sekitar 3,2an ya Per bulan. Enggak, yang Kaselin itu kan 3 juta. Iya pokoknya 3 juta, 3,1 atau 3,2 pokoknya sekitar itulah pokoknya lah. Tuh di bulan kedua. Nah pas di bulan ketiga karena gue udah paham mekanisme gue yang kemarin ya kan, wah nggak bisa nih kalau kayak begini nih, kita target tim nggak enak. Gue pecah lah disitu, makanya gue perbanyak lah host gue. Akhirnya gue rekrut 4 karyawan buat pada jadi host. Disitulah baru gue bikin dengan akun yang berbeda-beda. Satu akun aja. Disitulah baru gue bikin mereka punya target pribadi, target personal yang nanti endingnya tetap buat targetin tim, tapi target personalnya juga ada yang buat daily, buat harian mereka. Dan itu baru pecah di situ. Mereka itu gaji di gua ada yang 5 juta, ada yang 4,6, 4,7an lah pokoknya sekitar segitu. Ya dan mereka itu di sini itu nge-base camp. Jadi mereka dengan gaji segitu nggak bayar tempat tinggal, makan dapat sehari 2 kali. Walaupun apa adanya ya lauknya ya. Beras semua gua stok semuanya. Gitu, nggak perlu bayar ongkos transportasi ya kan, karena kan mereka kan tinggal di sini kan. Gitu. Jadi guys, outlet sebesar ini, semewah ini, gila ya, 1 karyawan digaji 5 juta. Itu bersih loh. Justru karena outletnya kecil atau karena digaji 5 juta, kalau mewah kan 5 juta biasa. Ya gue doain semoga outletnya besar, amin, mewah, megah, karyawannya juga banyak. Amin, halo mami. Kalau keuntungan lo gue masih 2 digit juga. 2 digit. Ya nggak perlu gue sebutin signifikan lah. Itu 2 digit. Lumayan lah. Ya bismillah aja nanti. Apalagi mau menjelang lebaran hari raya ya. Ya bismillah aja, untung gue bisa 3 digit. Pantesan lu gak ke Jasin lagi ya? Gak mau, udah gak mau, gue keluar negeri ngegantungin nyawa di pesawat. Mendingan di sini aja duduk, bisa 3-4 kali lipat dari gue Jasin dapetnya. Cak, gimana sih? Lu tuh sebenarnya dengan punya usaha begini lika-likunya pasti ada lah ya. Nah pas kemarin kejadian itu viewers lu malah makin naik gak di akun TikTok tersebut? Naik, cuman alhamdulillah ya. Iya cuman ya gitu ya bro ya, gue semakin tinggi anginnya semakin kencang. Bener. Sempet ke ban juga live gue, tapi cuma seminggu doang, kena hukum. Cuman kan ya balik lagi ya. Gara-gara premi lah, iya gara-gara iya. Cuman balik lagi, gue kan maksudnya gimana ya, dengan kondisi gue punya 4 karyawan, tanggung jawab gue kan besar ya. Jadi otak gue terus muter, 1 akun ke band gue bikin akun cadangan langsung. Tapi gue lihat emang Cak lu tuh emang otak pembisnis gitu loh Cak. Ya alhamdulillah. Iya kan? Luar biasa loh. Alhamdulillah gue emang lebih senang bisnis sih. Soalnya kayak gue ngerasa kayak lebih enjoy aja. Gue nggak banyak ngabisin waktu, gue bisa ngerjain dari rumah gitu kan. Apalagi gue di toko ini ibarat kata gue kayak lagi bangun sistem. Nanti kalau sistemnya udah kebentuk mah kayak gue nggak perlu capek-capek lah kontrol toko lagi, lu tidurnya di rumah, tinggal rekening gue keisi. Guys, gila guys, Ica ini bermodalkan cuma online, kalau offline kita nggak harapin ya. Udah 2 digit cok. Lo tau gak modal pertama gue berapa? Waktu tahun 2018 Berapa? 500.000. 500.000 doang. Dan pertama kali gue jual tuh jual tas westbag, tas lempar, tas westbag yang dari bahan kulit. Barang-barang premium semua ya. Enggak barang premium, itu cuma gue jual cuma harga 80 ribuan doang tasnya. Barang-barang biasa. Gue itu tahun 2018 modal gopek dan
satu hari habis. Gue nyetok barang tuh sekitar 20 pieces-an barang itu habis semua satu hari. Dan itu baru gue tau gini, gue bisa jualan ya ternyata gitu. Tapi emang gue lihat sih ya Cak, lu kalau misalnya jualan tuh emang daya tarik lu tuh ada banget tau lo. Ya kan? Gue yang tadinya kagak, gue yang tadinya ngerendahin si kaos yang harganya begini-begini, gue ngedengerin dia live, gue ngedengerin dia live, gue beli dong. Astagfirullahaladzim, sumpah sih emang dia magicnya tuh kuat, bukan magic. Enggak, daya tariknya tuh kuat banget sumpah. Iya. Orang yang tadinya kagak mau beli jadi beli. Influence tinggi ya. Coba Cak, ituan apaan sih nama akun lu, coba bisa dijelasin gitu. Ya buat teman-teman semua yang mau ngeliat kaos-kaos premi harganya murah dijamin, lu cari sampai keliling dunia gue jual paling murah. Follow akun TikTok gue ya, Rica Princess Kitty Shop 1 sama akun cadangannya Princess Kitty Shop 2. Oke, nanti di tag lah di YouTube lo ya. Siap. Nah terus Cak, dengan kejadian yang kemarin yang ketipu itu, lu bisa ngambil kesimpulannya nggak? Siapa tahu lu bisa menyampaikan untuk netizen-netizen di luar sana yang baru banget punya usaha kayak lu gitu Cak. Kali lu bisa menyampaikan biar teman-teman yang lain juga nggak gituan nggak ketipu kayak lu. Iya betul. Oke, buat semuanya yang baru merintis usaha kayak aku ya, kalau ada kejadian kayak ketipu sama penipu berkedok customer, kalian jangan putus asa. Ini aja, ikhlas aja, tetap ikhtiar lagi, ikhtiarnya ditambahin lagi, tingkat waspadanya ditingkatin lagi juga, gitu kan. Hari ini kita kehilangan 1 juta, insya Allah kalau kita ikhtiar ya, kalau kita ikhlas Allah pasti diganti berkali-kali lipat dari apa yang hilang dari kita. Jadiin semuanya pelajaran buat kita ke depannya. Segala sesuatu itu nggak usah kita menyalahkan Allah gitu loh. Kayak gue di kemarin nih, gue juga kayak gue nggak tahu lah, gue nggak mau nyalain Allah karena gue yakin kok di balik ini semuanya pasti, di balik badai itu pasti ada pelangi. Luar biasa loh. Pelanginya itu, ya itu mungkin gue jadi viral, gue makin dikenal orang, toko gue makin dikenal orang, viewers gue makin meningkat. Yang 1 juta gue kehilang itu udah ganti berkali-kali lipat. Di segala suatu cobaan pasti nanti ada hikmahnya ya. Jadi kunci tetap semangat, ikhtiar dan berdoa. Nah Cak, buat orang yang baru pemula nih, ya kan yang namanya, apalagi kan sekarang dunia sosial media kan lagi rame. Terus tiba-tiba ada orang yang baru pemula kayak lu jualan seperti ini, terus tiba-tiba dia tontonannya sepi Cak, lu bisa nyemangatin gak buat yang lain juga? Gimana tuh tipsnya buat untuk biar kita tuh mental kita tuh gak down gitu? Semangat terus aja Beb, karena gimana kita tuh nggak bisa baca algoritma ini ya, algoritma marketplace ya. Kadang mereka kasih kita viewers, kadang mereka juga nggak kasih kita viewers gitu kan. Jadi sebenarnya semangat kuncinya tuh gini, lu konsisten. Tiap hari lu nge-live di jam segitu, lu nge-live tiap hari konsisten. Suatu saat pasti meledak, booming. Sama ini juga ya, jangan lupa ya. Selain konsisten, lu juga memang harus ini sih, harus percaya diri depan kamera. Karena kenapa? Itu kuncinya. Kalau lu gestur tubuh lu tuh kaku, lu meragain satu barang, itu dia gimana orang mau belanja gitu. Kalau ternyata public speaking lu aja kurang, gestur lu aja kaku, itu sama aja bohong. Jadi public speaking itu penting banget ya. Penting banget. Terus udah gitu passion penting gak Cak? Penting banget. Kalau kayak gue yang jualan di bidang fashion, ya fashion penting banget. Makanya kayak gue nih contoh nih, setiap kali gue mau nge-live, gue pasti pakai kaos yang menurut gue ini kaosnya bakal menarik banget, bakal bikin banyak perhatian orang-orang buat komen. Sepilang dipakai. Yang gue pajang di patung juga sama. Yang mana yang kira-kira paling menarik itu. Jadi emang itu menurut gue tuh itu salah satu trik gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu tuh jangan dimisin. Kalau lu mau belajar nge-live, hal sekecil itu tuh kelihatannya emang kecil, tapi kalau lu mau tahu itu detail. Orang butuh itu. Yang pertama konsisten. Yang kedua public speakingnya harus benar. Yang ketiga body language. Terus udah gitu penampilan juga kita penting banget betul. Ya, kan? Product knowledge juga harus kayak LD, lingkar pinggang, lingkar dada, panjang baju, maksimal BB pakai berapa, karena banyak orang itu minta direkomendasi. Kak, aku BB 70, aku muatnya pakai yang mana? Kak, kulit aku sama matang aku cocok gak kira-kira kalau pakai. Jadi product knowledge itu lu perlu banget. Lu harus kuasain product knowledge. Itu nomor 1. Sisanya lu kecap-kecapin deh tuh semuanya deh tuh barang. Bagus, bahan adem, begini, terus saya kecap deh.
Lu biasanya live minimal berapa kali tuh, Cak, dalam sehari? Gue cuma 1 kali dan durasi gue tuh paling 48 menit sampai 1 jam aja. Oh gitu. Dan gue punya target harian dan pasti over target. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Cak, ya. Alhamdulillah. Oke, Ica, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya, udah berbagi cerita Sama, juga gue juga thank you mau mampir ke toko gue ya. Thank you juga lu mau sharing pengalaman Ya. gue ini ya kan buat jadiin konten di YouTube lu ya kan. Sama-sama lah kita ngedukasi ya. Semoga jadi amal jariah kita. Amin, amin. Oke guys, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and di share. Pokoknya buat kalian semuanya yang mau pemula kayak Ica, jangan patah semangat ya. Dan udah gitu juga kalau misalkan pengalaman Ica yang kemarin tuh anggap aja semuanya jadi pembelajaran aja. Iya. Oke, terima kasih Ica sekali lagi. Thank you. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.